Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di pertemuan mata kuliah kebijakan ketahanan nasional. Kita akan sama-sama mempelajari terkait komponen ketahanan nasional Gatra Demografi. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Ada beberapa, yuk kita bahas satu persatu. Jadi ketahanan nasional itu merupakan konsep strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, salah satu komponen utama dalam ketahanan nasional adalah gatra demografi ya, yang berhubungan langsung dengan jumlah, distribusi, dan kualitas penduduk suatu negara. Nah, faktor demografi sangat mempengaruhi kekuatan ekonomi, sosial, dan pertahanan negara, sehingga pengelolaannya strategis dan berkelanjutan. Kemudian definisi gatra demografi itu apa? Gatra demografi adalah salah satu aspek ketahanan nasional yang mencerminkan terkait kondisi kependudukan suatu negara dalam hubungannya dengan stabilitas dan pembangunan nasional. Nah, berdasarkan M. Bambang Pranowo, gatra demografi berperan penting karena manusia adalah aset ya. Jadi aset strategis negara yang menentukan masa depan bangsa. Kemudian menurut Lemhanas, jika pengelolaan kependudukan dilakukan dengan baik, maka demografi dapat menjadi kekuatan bagi ketahanan nasional. Kemudian dimensi gatra demografi dalam ketahanan nasional, yang pertama jumlah penduduk. Jadi negara dengan jumlah penduduk besar memiliki potensi negara kerja yang melimpah dan pasar domestik yang luas. Namun jika tidak dikelola dengan baik, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi beban gitu ya, terutama dalam hal penyediaan pangan, perumahan, dan lapangan pekerjaan. Jadi jumlah penduduk ini juga gitu ya memiliki potensi atau peluang gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya banyak gitu ya, tapi mampu mengelolanya dengan baik, maka itu juga akan berdampak positif terhadap negaranya. Dan sebaliknya juga, jika jumlah penduduk itu tidak dikelola dengan baik, maka otomatis akan berdampak negatif kepada negaranya. Kemudian komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah isi gitu ya, atau struktur usia gitu ya dari suatu penduduk gitu ya. Jadi struktur usia sangat berpengaruh terhadap dinamika pembangunan. Nah, negara dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi dapat memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan ekonomi. Jadi semakin banyak proporsi penduduk yang usia produktif, jika itu bisa bermanfaat bagi negaranya, maka itu akan berdampak positif terhadap suatu negara. Kemudian komposisi berdasarkan gender ya. Gender, etnis, dan budaya juga mempengaruhi kehidupan gitu ya, depan politik suatu bangsa. Nah, jadi misalnya saja gitu ya, komposisi dari penduduk suatu negara itu terdiri dari berbagai suku, budaya, etnis, itu juga akan sangat berpengaruh. Misalnya berdampak positif apabila komposisi penduduk tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik. Misalnya di suatu daerah memiliki budaya yang sangat bagus gitu ya, maka itu akan menjadi ciri khas, bahkan jati diri bangsa gitu ya. Itu akan berdampak positif bagi negara. Kemudian bisa jadi karena dalam suatu negara itu memiliki berbagai macam etnis dan budaya, itu juga bisa menjadi dampak negatif apabila dari keragaman budaya tadi gitu ya, atau keragaman suku dan etnis tadi itu tidak dikelola dengan baik, atau bahkan bisa menimbulkan potensi perpecahan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi penduduk. Nah, ini penyebaran penduduk yang tidak merata
ya. Jadi seringkali menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan gitu ya. Jadi misalnya saja jumlah penduduk yang ada di kota dengan di desa gitu ya tidak sama ya. Jadi ini juga bisa menimbulkan dampak negatif begitu ya terhadap suatu bangsa. Misalnya saja urbanisasi yang tidak terkendali gitu ya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, misalnya saja pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan di daerah perkotaan gitu ya. Kemudian kualitas penduduk. Nah, tingkat pendidikan dan kesehatan sangat menentukan daya saing tenaga kerja di tingkat global ya. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi ya akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu ya. Kemudian peran gatra demografi dalam ketahanan nasional. Nah, yang pertama keunggulan demografi. Nah, bonus demografi dapat menjadi peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi jika diiringi dengan kebijakan pendidikan dan ketenaga kerjaan yang tepat gitu ya. Jadi peningkatan kualitas SDM gitu ya bisa menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kemudian yang kedua, tantangan demografi ya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali gitu ya, maka sumber daya alam bisa terancam dan daya dukung lingkungan menurun gitu ya. Kemudian ketimpangan pembangunan antara wilayah gitu ya dapat memicu ketegangan sosial dan menghambat ketahanan nasional. Kemudian apa saja sih yang menjadi ancaman dari gatra demografi dalam ketahanan nasional di Indonesia gitu ya? Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Nah, ini gitu ya bisa berpotensi meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan karena otomatis ketika jumlah penduduknya bertambah maka kebutuhannya juga akan bertambah gitu ya. Kesulitan dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan karena tidak mampu mengcover jumlah penduduk tadi gitu ya, karena misalnya saja gitu ya antara jumlah penduduk dengan layanannya tidak seimbang gitu ya. Kemudian yang kedua, urbanisasi yang tidak terencana. Nah, meningkatnya jumlah pemukiman kumuh gitu ya misalnya saja. Kemudian dan masalah sosial di perkotaan. Nah, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota ini gitu ya menjadi salah satu ancaman juga gitu ya apabila urbanisasi itu tidak terencana gitu ya. Tiba-tiba masyarakat dari desa pindah ke kota tanpa memikirkan bagaimana nanti ketika di kota gitu ya, tidak mempersiapkan dengan baik, maka ini juga akan menjadi masalah begitu ya, berpotensi menyebabkan masalah ke depannya. Misalnya saja tadi gitu ya, misalnya rumahnya tidak ada, otomatis akan membangun rumah yang tidak ideal gitu ya, jadi menambah pemukiman kumuh misalnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas SDM. Nah, tingginya angka putus sekolah gitu ya, dan rendahnya kompetensi tenaga kerja gitu ya. Karena gitu ya, dengan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, maka ini juga akan berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM gitu ya. Sehingga gitu ya, masyarakat tidak mampu berkompetisi dengan penduduk lain gitu ya, atau masyarakat yang lain. Apalagi misalnya saja terkait kasus urbanisasi, dia tidak memiliki kompetensi yang tinggi kemudian datang ke kota, sehingga ini akan menyebabkan persaingan yang tidak imbang begitu ya, karena tidak memiliki bekal yang cukup gitu ya untuk bersaing di dunia kerja nantinya gitu ya. Kemudian kurangnya inovasi dan daya saing di tingkat global ya, ini juga otomatis ketika kualitas SDM-nya rendah maka kurang bersaing begitu ya di tingkat global. Kemudian peluang demografi dalam ketahanan nasional di Indonesia. Nah, yang pertama bonus demografi. Nah, jadi dengan adanya bonus demografi ini berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi melalui tenaga kerja ya yang melimpah. Karena harapannya dengan bonus demografi ini kualitas penduduk produktif, usia produktif gitu ya akan jauh lebih besar, sehingga ini juga berpotensi gitu ya
meningkatkan produktivitas ekonomi. Kemudian kesempatan untuk mengembangkan industri berbasis teknologi dan ekonomi kreatif gitu ya. Karena didominasi oleh usia-usia produktif, harapannya jauh lebih inovatif, apalagi dalam mengembangkan industri berbasis teknologi dan ekonomi kreatif begitu. Kemudian keberagaman penduduk. Nah, ini potensi inovasi dan kreativitas dalam berbagai sektor ekonomi. Kemudian peningkatan daya saing bangsa melalui integrasi budaya dan keterampilan. Jadi harapannya dengan keberagaman penduduk gitu ya, berpotensi menciptakan peluang berbagai inovasi dan kreativitas gitu ya dalam berbagai sektor ekonomi. Kemudian yang ketiga, migrasi dan diaspora ya. Jadi pemanfaatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagai sumber devisa, kemudian transfer ilmu dan teknologi dari tenaga kerja migran ke dalam negeri. Kemudian bagaimana perspektif para ahli gitu ya. Jadi menekankan pentingnya adaptasi kebijakan ketahanan nasional terhadap dinamika demografi, itu terutama dalam mengantisipasi arus migrasi dan urbanisasi. Kemudian juga kebijakan pendudukan itu harus sejalan gitu ya dengan strategi pertahanan nasional agar tidak menimbulkan beban sosial. Kemudian pentingnya pemerataan pembangunan untuk menghindari ketimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kemudian strategi apa sih yang bisa dilakukan gitu ya terkait kebijakan gatra demografi? Yang pertama, peningkatan kualitas SDM ya, misalnya saja melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan gitu ya sesuai dengan kebutuhan industri tentunya. Kemudian yang kedua, pengelolaan urbanisasi dengan kebijakan perencanaan tata ruang dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Jadi harapannya kaum urban begitu ya bisa berkesempatan hidup layak gitu ya, kemudian mampu bersaing, sehingga itu juga akan meningkatkan kualitas ekonomi mereka gitu ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan layanan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan produktivitas penduduk gitu ya. Misalnya saja dengan peningkatan jumlah penduduk, maka dibarengi dengan berbagai macam layanan publik, misalnya saja layanan kesehatan begitu ya. Kemudian yang keempat, penguatan ketahanan sosial dengan menciptakan kebijakan yang mendorong inklusivitas dan harmoni sosial gitu ya. Harapannya begitu ya, setiap kebijakan yang dibuat itu bisa inklusif, semua orang bisa merasakan sama rata sama rasa begitu ya, sehingga terciptanya harmoni sosial. Kemudian selanjutnya ini bentuk kebijakan contoh gitu ya, contoh beberapa kebijakan yang dipengaruhi oleh gatra demografi, misalnya saja kebijakan pendidikan. Ya, yang pertama misalnya saja pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kompetensi SDM. Kemudian peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Misalnya saja ada program Merdeka Belajar gitu ya dan Kampus Merdeka. Nah, ini memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Kemudian ada beasiswa KIP juga, ini membantu mahasiswa gitu ya, sehingga semua orang bisa berkesempatan begitu ya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama begitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya kebijakan ketenaga kerjaan. Jadi adanya penyediaan lapangan kerja begitu ya bagi usia produktif, kemudian pemberdayaan sektor ekonomi kreatif dan digital. Misalnya saja ada program Kartu Prakerja gitu ya yang bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kemudian yang ketiga, kebijakan kependudukan dan urbanisasi. Ini pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, misalnya saja begitu ya. Atau pengelolaan tata kelola kota ya yang berkelanjutan untuk mengatasi urbanisasi. Misalnya saja di Jakarta itu ada program peremajaan kota di DKI Jakarta yang bertujuan menata pembangunan rumah kumuh gitu ya, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Nah, waktunya diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab gitu ya sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dari materi kali ini. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua. Oke, saya rasa cukup.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.